Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Sekali lagi, salam. Dalam bacaan kita saat ini, Kejadian 26 ayat 17 sampai dengan 22, di bawah tema bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Menurut Bapak Mama, saudara-saudari, apakah air itu penting untuk kehidupan? Ya, Bapak Mama yang terkasih, air itu merupakan kebutuhan pokok. Ya. Yang lain-lain itu mungkin tidak ada, kita masih bisa mengatasi. Tetapi kalau kita hidup tanpa air, tidak bisa. Maka kita manusia sangat membutuhkan air. Air punya manfaat sangat banyak. Kita bisa menggunakan air untuk kita minum, kita bisa menggunakan air untuk kita mandi, kita bisa menggunakan air untuk kita masak, kita cuci pakaian, kita bisa menyiram tanaman, dan sebagainya. Air sangat kita butuhkan. Dalam bacaan kita, seperti apakah itu tempat Gerar? Gerar dalam bahasa Ibrani memiliki arti yaitu lingkaran. Ya, Gerar dalam bahasa Ibrani itu berarti lingkaran. Gerar terdapat di sebuah kota purba di selatan Gaza. Kalau kita baca di Kejadian 10 ayat 19. Kejadian 10 ayat 19. Di kaki bukit pegunungan Yudea. Abraham juga pernah tinggal di Gerar. Kalau kita baca Kejadian 20, Kejadian pasal 20 sampai dengan pasal 21. Dan dalam bacaan kita hari ini juga menggambarkan kepada kita sangat jelas bahwa Ishak juga tinggal di Gerar. Ishak bersama hamba-hambanya menggali sumur-sumur dan menjalin hubungan baik dengan Abimelek, raja Gerar itu. Walaupun suatu waktu Abimelek melakukan kejahatan. Nah, Gerar ini terletak di negeri Filistin. Gerar ini terletak di negeri Filistin. Kejadian pasal 21 ayat 32, 34 dan pasal 26 ayat 1 dan ayat 8. Boleh jadi orang Filistin bermukim di situ pada zaman itu. Jadi Abraham dan Ishak pergi tinggal di Gerar. Orang Filistin sudah terlebih dahulu bermukim atau tinggal di Gerar. Ya, berarti bahwa bukan Abraham dan Ishak bersama hamba-hambanya yang tinggal dan menguasai di Gerar, tetapi sebelum mereka pergi ke Gerar sudah ada penduduk di situ, sudah ada orang yang tinggal di situ. Nah, pada permulaan abad 9 sebelum Masehi, Gerar merupakan medan perang di mana Asah dari Yehuda menang gemilang atas tentara Sera dari Ethiopia. Kalau kita baca di bandingkan 2 Tawarik pasal 19 ayat 13 dan ayat 14. Di Gerar ini Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek, raja orang Filistin. Untuk tujuannya apa? Membuat perjanjian itu tujuannya adalah
untuk menjaga persahabatan di antara mereka, untuk menjaga persaudaraan di antara mereka, supaya Abimelek tidak melakukan kecurangan kepada Abraham, kepada anak-anak yaitu Ishak, dan kepada cucu-cucu dan cicit. Dan perjanjian itu ditandai dengan memberikan domba dan lembu. Abraham memberikan domba dan lembu kepada Abimelek raja Filistin itu. Apakah perjanjian antara Abraham dan Abimelek itu dijaga dengan baik, sehingga persaudaraan, sehingga dalam persekutuan, dalam persahabatan tidak menjadi retak? Tidak demikian. Abimelek bapa mama, dia mengkhianati perjanjian antara Abimelek dan Abraham. Padahal bayangkan, Abimelek ini sudah dapat domba, sudah dapat lembu, dan semua ternak yang dimiliki oleh Abraham diberikan kepada Abimelek. Tetapi kemudian Abimelek mengkhianati perjanjian itu. Abimelek melanggar perjanjian yang mereka ikrarkan. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 21 sampai Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai dengan 34. Di situ dengan jelas bahwa Abimelek merampas sumur yang digali oleh Abraham. Ya, perjanjian itu dilanggar. Sayangnya Abimelek merampas sumur yang digali oleh Abraham. Di Gerar menjadi tempat pergumulan Abraham dan Ishak. Di Gerar, Ishak mengalami hal yang sama seperti dialami oleh Abraham. Ishak adalah orang asing. Dia adalah seorang pendatang di Gerar. Ishak harus berhadapan dengan Abimelek sebagai penguasa, sebagai raja Filistin, atau sebagai tuan tanah di Gerar. Abimelek sangat berkuasa. Orang asing tidak punya hak, orang pendatang tidak punya hak. Jadi Ishak itu tidak punya hak ketika ia berada atau ketika ia tinggal di Gerar. Ishak ini dia hanya bercocok tanam, punya ternak hanya dengan sewa orang punya tanah. Mereka bukan pemilik tanah, tetapi hanya numpang dan sewa untuk mereka garap. Tetapi dibandingkan dengan orang tuan tanah dan orang pendatang yang tinggal dan hanya garap, dalam bacaan ini Ishak adalah pendatang di negeri orang, tetapi dia sangat berhasil. Berbeda dengan orang Filistin yang menetap di Gerar. Mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah tuan tanah, tapi justru mereka tidak berhasil. Ishak ini berhasil dalam pertanian. Ishak ini juga berhasil dalam peternakan. Dia punya binatang yang cukup banyak. Dia punya makanan yang cukup banyak. Karena dia hanya bermodal sewa orang punya tanah dan garap. Ada ketekunan, ada kerja keras yang dilakukan oleh Ishak di negeri orang. Bayangkan Bapak Mama, orang yang mengklaim diri notabene adalah tuan tanah,
Tetapi mereka tidak mengalami kelimpahan seperti apa yang dialami oleh Ishak. Itu berarti bahwa orang-orang yang tinggal di Gerar yang menjadi tuan tanah pada saat itu, mereka tidak kerja dengan sungguh-sungguh, mereka tidak kerja keras, mereka santai-santai saja. Mereka mengatakan bahwa segala sesuatu telah tersedia. Tetapi ingat bahwa ketika Ishak ada di Gerar, dia mendapatkan berkat 100 kali lipat. Kalau kita membaca bacaan kita di pasal 26 ayat 12, 100 kali lipat Ishak mendapatkan berkat. Dalam jumlah 100 kali lipat berarti sangat tidak terbatas berkat Tuhan yang dialami oleh Ishak ketika ia tinggal di Gerar. Bagaimana reaksi dengan tuan tanah yang mengklaim diri bahwa mereka punya tanah yang banyak? Reaksi orang-orang asli orang Gerar, pemilik tanah, kepada Ishak, ada faktor iri. Kenapa Ishak berhasil? Kenapa kita tidak berhasil? Coba perhatikan. Kalau orang pendatang, dia tinggal di kampung kita, lalu dia berusaha, misalnya dia buka kios atau dia bercocok tanam, lalu kemudian dia berhasil, dia hidupnya lebih melimpah dari kita. Dia semakin hari semakin kaya. Ishak itu kalau digambarkan dalam pasal 26 ayat 12, dia semakin hari itu semakin kaya. Dia semakin hari itu dia hidup dalam kelimpahan. Dia tidak hidup di dalam kekurangan. Akhirnya reaksi Raja Abimelek kepada Ishak di ayat 16, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Mereka sangat terganggu, yang menamakan diri sebagai tuan tanah, terganggu sekali dengan keberhasilan Ishak. Ini pikiran yang sangat negatif. Seandainya orang-orang yang dikatakan tuan tanah yang sudah mendahului tinggal di Gerar, cobalah mereka berpikir kalau positif, mereka belajar dari sosok Ishak. Karena kehadiran Ishak tinggal di Gerar membuat perubahan bagi orang-orang Gerar. Justru mereka harus belajar untuk memotivasi, menjadi motivasi, sehingga yang awalnya mungkin kerja santai-santai, mereka juga harus lebih giat untuk bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil sama seperti yang dialami oleh Ishak. Tetapi dalam bacaan ini, yang namanya sudah faktor iri yang ada di dalam diri kita, yang adalah lebih baik kamu pindah sudah, jangan tinggal. Kamu tinggal, kamu keluar dari tempat ini, kampung ini. Ishak juga mengalami hal yang sama. Raja Abimelek suruh dia keluar, padahal Ishak dia tidak berpikir untuk berkuasa, tetapi hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dia mendapat berkat yang sangat melimpah-limpah. Dalam kelimpahan itu, dalam keberhasilan itu, dalam kesuksesan itu, Ishak mendapatkan tantangan yang cukup berat. Tidak pernah terlepas dari tantangan kalau hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Gerar menjadi tempat pergumulan Abraham
menjadi tempat pergumulan bagi Ishak, tetapi juga menjadi tempat berkat bagi Ishak. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, air menjadi sumber damai sejahtera. Air menjadi sumber damai sejahtera, bukan menjadi sumber pertengkaran. Air menjadi sumber damai sejahtera, bukan menjadi sumber pertengkaran. Di Gerar itu, air menjadi sumber pertengkaran bagi Raja Abimelek dan hamba-hambanya. Kita perhatikan bacaan kita saat ini. Yang gali bukan Raja Abimelek bersama hamba-hambanya, orang-orang yang tinggal di Gerar. Yang gali sumur-sumur itu adalah Ishak dan hamba-hambanya. Tetapi kemudian pertanyaan bagi kita adalah, kenapa mereka mengklaim diri? Kalau kita perhatikan di ayat ke-20, air ini kepunyaan kami. Kita berpikir bahwa mereka sepertinya orang Gerar ini dengan Abimelek ini tidak ada urat malu. Masa yang gali, yang capek Ishak dan hamba-hambanya, mereka yang gali sumur dan sudah mendapatkan air, hamba-hamba Raja Abimelek, mereka mengklaim bahwa itu kepunyaan kami. Ya, teganya Raja Abimelek bersama dengan hamba-hambanya, sehingga ada 2 sumur pada saat itu, sumur Esak dan sumur Sitna. 2 sumur ini menjadi saksi bahwa di 2 sumur itu, sumur Esak dan sumur Sitna, mereka pernah bertengkar. Mereka bertengkar karena mereka sama-sama saling mengklaim yang tuan tanah bukan pemilik itu sumur, tetapi kemudian mereka mengklaim bahwa itu kami punya sumur. Padahal mereka tidak sadar bahwa itu bukan milik mereka. Ada keserakahan yang terjadi. Milik orang kita mengklaim bahwa milik kita. Ini sumber pertengkaran. Karena tidak mau melihat orang berhasil. Jadi di sumur Esek dan sumur Sitna, Ishak bergumul dan di situ terjadi pertengkaran. Kenapa Ishak menamai kedua sumur itu Esek dan Sitna? Karena di situ dia mengalami penolakan, dia mengalami pertengkaran. Tetapi kita belajar dari Ishak bahwa Ishak lebih memilih mengalah daripada bertengkar dengan orang-orang yang tidak sadar diri bahwa itu bukan sumber mereka, tetapi dia lebih mengalah daripada bertengkar dengan Raja Abimelek dan hamba-hambanya. Lalu kemudian, apakah Ishak putus asa, kecewa, lalu kemudian tidak mau berjuang lagi? Tidak. Ishak adalah sosok seorang pejuang yang tangguh, yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Dia semakin berjuang ketika dia dihimpit dengan masalah.
Ketika dia dihimpit dengan persoalan, dia tidak memilih untuk berdiam diri, tetapi dia tetap berjuang karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Lalu kemudian dia menggali sumur lagi, sumur yang ketiga yang disebutkan dalam bacaan kita di ayat ke-22. Lalu dinamainya dengan Rehobot. Sumur yang ketiga, sumur yang dinamai Rehobot. Di situ mereka tidak bertengkar. Jadi Rehobot artinya tidak bertengkar. Tetapi bukan hanya berhenti pada sumur yang ketiga, masih ada sumur yang lain kalau kita baca di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-33, bacaan kita di ayat yang selanjutnya. Ishak bersama hamba-hambanya mereka menggali sumur lagi, lalu kemudian mereka menamainya dengan Seba. Sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Jadi Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan ini ada 4 sumur yang digali oleh Ishak dan hamba-hambanya. Ishak hadir untuk merawat sumur peninggalan ayahnya Abraham. Dia merawat sumur yang sudah ditutupi oleh orang-orang Gerar. Sangat disayangkan ketika orang marah, orang iri, orang dendam, tidak suka karena orang berhasil, dia melakukan niat yang jahat, itu melalui kubur itu sumur. Tetapi kehadiran Ishak di Gerar, dia kembali merawat sumur peninggalan leluhur atau peninggalan orang tua. Yang kedua dalam bacaan kita, belajar berbagi air bukan menjadi perusak air. Belajar berbagi air bukan menjadi perusak air. Kita perhatikan dalam bacaan kita. Ishak ini dia belajar untuk berbagi, menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang tidak mencintainya, termasuk Raja Abimelek, Raja Filistin, dan orang-orang yang ada di sekitar. Dia belajar untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di Gerar. Ketika dia berhasil, dia tidak mau menikmati air itu sendiri, tetapi dia mau berbagi. Dia berbagi kepada orang-orang yang bermusuhan dengan dia. Dia menciptakan perdamaian. Dia menciptakan cinta kasih di antara mereka. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, belajar berbagi air bukan menjadi perusak air. Ketika mendapatkan air yang berlimpah-limpah, jangan pernah berpikir untuk menikmati diri sendiri. Atau ketika orang gali sumur, ada mata-mata air, Bapak Mama jangan seperti Raja Abimelek dan orang-orang Gerar, karena faktor kebencian lalu menutup mata-mata air yang digali oleh sesama. Tetapi justru kita juga harus belajar seperti Ishak untuk berbagi air, bukan untuk kita merusak air.
Yang ketiga, yang menjadi kunci keberhasilan Ishak dalam bacaan kita adalah Ishak takut akan Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan bahwa dalam hidup Ishak Tuhan menyertai. Sehingga dalam bacaan kita di ayat selanjutnya, di ayat ke-28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Abimelek melihat keberhasilan Ishak karena Tuhan yang menyertai Ishak. Kalau di ayat ke-30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu makan dan minum. Dia sangat takut kepada Tuhan, sehingga dia tidak pernah membalas yang namanya kejahatan. Bayangkan kalau orang berpikir pendek, Abimelek yang menciptakan permusuhan di antara Ishak. Tetapi kita lihat bacaan ini. Di ayat 30 ini menolong kita bahwa ada perjamuan bersama di antara mereka. Karena Ishak punya kerinduan yang sangat sungguh luar biasa untuk berbagi berkat. Pemama di ayat ke-30 ini ada perjamuan di antara mereka. Mereka makan dan minum. Ya. Ishak belajar bahwa Tuhan yang memberikan berkat. Maka kewajiban Ishak adalah dia juga harus menjadi saluran berkat bagi orang, termasuk orang yang baik kepada Ishak, dan termasuk orang yang tidak suka juga dengan Ishak, seperti Raja Abimelek dan hamba-hambanya. Yang keempat, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, merawat air adalah merawat mata air kehidupan di masa kini, masa depan. Merusak air berarti mewarisi air mata bagi kehidupan masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, menjadi catatan bagi kita. Mari kita sama-sama merawat mata air yang ada di kampung kita, yang ada di sekitar kita, dan mari kita merawatnya, kita mempersiapkannya untuk kehidupan kita sekarang ini dan kehidupan anak-anak cucu yang akan turut merasakan mata air yang sekarang ini kita rawat bersama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.